Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu ini mencoba untuk bisa persiapan untuk nanti sebagai alat analisis, maka di sini Ibu mencoba yang pertama adalah persiapan bagaimana pengolahan data, kemudian analisis data dan presentasi datanya, ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa prosesnya biasanya di dalam analisis itu persiapannya adalah apa editing, ya, field editing atau Senta editing, di mana di situ tentunya kita harus memberikan kode gitu ya. Apa kalau dalam hal ini bisa mendefinisikan variabel mungkin ya. Jadi coding itu mau diberikan nama variabelnya apa. Nah, disitulah kita perlu melakukan apa itu persiapan untuk pengolahan data. Maka berikutnya Ibu nanti juga akan menggunakan SPSS, ya. Nanti Mas dan Mbak coba minggu depan install-lah apa itu di laptop kalian SPSS. Nanti bisa kita coba bareng bagaimana kalau kita mempunyai data harus diapakan dulu, bagaimana manajemen data dan seterusnya. Mungkin kalau Mas dan Mbak untuk Excel udah biasa ya. Ya, ini di sini adalah hal-hal tertentu saja. Oh ya, maaf tadi untuk absen sudah saya absen semua. Set hadir gitu. Udah sekali udah Ibu absenkan. Ya. Berikutnya adalah untuk data entry. Jadi kita masukkan datanya tadi itu lewat bisa jadi kalau Mas dan Mbak belum mempunyai SPSS, jadi software SPSS, buatlah di Excel dulu. Itu bisa di-copy, dipindahkan ke SPSS itu dengan mudah. Ya, karena SPSS itu sheet-nya itu persis seperti pada Excel, cuman kalau di SPSS itu kalau di Excel tuh A, B, C, D, dan seterusnya, tapi kalau di dalam SPSS dia akan var. Jadi ada variabel. Jadi tinggal kita mendefinisikan. Kemudian data analisis. Data analisis itu biasanya kalau kita mudah gitu, ya kalau nggak berupa tabel ya berarti kita berupa gambar gitu ya untuk apa itu mengekspresikan atau menampilkan apa yang sudah ada. Nah, berikutnya adalah cross tabulation. Jadi cross tabulation ini di mana di situ kita bisa melihat dari multi arah apakah mau variabel satu dengan variabel dua. Jadi nanti kan ada yang kemarin Ibu sampaikan ada uni, ada multi gitu ya. Nah, di dalam apa cross tabulation ini dengan persiapan kita ngecek barangkali katakanlah di situ ada data missing atau kan mungkin data yang outlier gitu. Nah, itu bisa dilihat di situ ya setelah persiapan data untuk menganalisis. Maka di sini kan setelah data entry kemudian data analisis. Nah, berikutnya adalah pokoknya editing itu isinya apa? Ini proses memastikan bahwa data yang terkumpul kalau ini berasal dari responden sebetulnya yang kalau Mas dan Mbak melakukan penelitian yang skala lab itu juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya sama, tapi banyak hal kalau kita menggunakan responden maka ini adalah apakah data itu telah diisi lengkap, kemudian diisi sesuai dengan petunjuk dan konsisten sehingga siap untuk diinput dalam komputer, siap diolah, maksudnya gitu. Ya, ada dua macam editing. Jadi yang pertama adalah field editing dan yang kedua adalah central editing. Jadi tinggal apa itu kita mau eh, ke arah yang jelas bahwa untuk persiapan melakukan analisa data gitu ya. Nah, berikutnya adalah editing tadi dari kuesioner yang kembali mungkin tidak bisa terpakai karena satu, kemungkinan sebagian kuesioner tidak lengkap berisi. Responden tidak memahami instruksi.
responden salah mengisi. Kemudian yang keempat, satu atau lebih halaman kuesioner hilang. Kemungkinan-kemungkinannya ya. Kemudian kuesioner diterima terlambat, tergantung sekarang kalau Mas dan Mbak itu sebetulnya lebih itu kita pakai katakanlah dengan Google Form itu juga bisa jadi kita cara cara nanti pengumpulan data bagaimana. Nah, itu bisa jadi itu tadi lewat Google Form dan seterusnya itu juga bisa. Ya, sekarang kan akan lebih mudah. Ini kan secara manual itu harus harus seperti itu, ya. Kemudian di mana di situ kuesioner diisi oleh orang yang salah. Nah, kalau kita menggunakan Google Form dengan kondisi tertentu kan kita tinggal menyampaikan gitu ya. Ini salah satu kemajuan teknologi yang ada, bisa gunakan tadi menggunakan Google Form untuk menang. Bagaimana menangani kuesioner yang bermasalah? Ini menghubungi kalau Google Form dengan menggunakan Google Form pun kalau mungkin dia ngisi kan bisa jadi dia bisa salah. Maka hubungilah ke respondennya. Kemudian kalau dianggap sebagai tidak ada jawaban atau missing value, jadi eh, di dalam SPSS pun itu dia juga nanti melihat mana yang terjadi missing value, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak digunakan sama sekali atau di drop, jadi kuesioner itu tidak dipakai sebagai sumber data yang ada. Nah, kalau coding, ini contoh, ini aktivitas pemberian angka pada alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Contoh jenis kelamin, pria, wanita. Nah, kalau data seperti ini kan kemarin Ibu juga sudah menjelaskan terkait dengan skala pengukuran, gitu ya. Ada nominal, ordinal, kemudian interval, rasio. Nah, tujuannya sebetulnya arahnya seperti contoh ini, umpamanya jenis kelamin pria wanita kita beli coding 1 dan 2. Tapi kalau ini kan tidak berarti ada degradasi atau mungkin apa itu perbedaan gitu ya, hanya pilihan mungkin contohnya ini. Nah, berikutnya adalah entry data, ini contoh ya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi bahwa bagaimana kita memasukkan data, kalau data itu ada di SPSS, ya, yang tinggal masukkan bahwa yang di sel A, B, C kan tinggal kita ngasihkan judul gitu ya. Mana ini seperti ini, nomor responden, JK apa itu tingkat pengenalan, kemudian penggunaan internet, contoh ini sikap terhadap ini ada teknologi ya, internet, teknologi, kemudian ada berarti ini punya masing-masing punya apa dua sikap ya. Seperti ini kan juga kalau ini kan hanya satu, ini penggunaan internet. Nah, ini sikap terhadap internet, kemudian teknologi. Jadi tinggal variabel-variabel itu mana yang akan kita masukkan. Ini adalah contoh mengentry data. Ya, itu kalau nanti di SPSS juga bisa jadi bentuknya seperti ini. Ya. Nah, berikutnya adalah data analisis. Setelah data, bentar nih. Setelah data diinput ke dalam komputer, maka data siap untuk diolah atau dianalisis. Dengan peneliti harus memilih teknik analisa data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Jadi, kalau Mbak dan Mas itu ingin meneliti, katakanlah apakah itu merupakan suatu tujuannya adalah relationship, ingin ada hubungan, atau perbedaan, atau pengaruh. Nah, di dalam
kita akan menganalisis, tentunya kita butuh ini teknik analisa apa yang kita gunakan, ya. Nah, maka berikutnya adalah jadi setelah analisa data nanti untuk tekniknya apa? Menjelaskan hasil termasuk kalau hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis, jelaskan mengapa demikian. Nah, yang kedua adalah hasil dikaitkan dengan siapa objek peneliti atau respondennya. Jadi kalau di kemarin banyak teman-teman itu juga untuk melihat apa ya dampak kemarin kayaknya ya terhadap debu, terhadap itu akibat kegiatan kegiatan pembangunan semen apa ya. Itu juga menggunakan kuesioner ya. Kemudian yang ketiga ini hasil dikaitkan dengan teori yang ada. Ya tentunya kalau kita menurunkan sebuah hipotesis itu tentunya juga berasal dari teori-teori yang ada. Maka yang seminggu lalu Ibu sampaikan bahwa hipotesis itu bisa jadi diturunkan dari teori yang ada. Nah, apakah semua hipotesis itu harus signifikan? Nah, itu tadi. Kalau umpamanya kita punya hipotesisnya 3 gitu, semuanya tidak signifikan. Nah, itu yang teorinya ini yang salah mesti untuk menurunkannya. Ya, tapi kalau hipotesa katakanlah kita punya 3, 1 gitu, sebetulnya tidak masalah. Itu asal kita bisa menjelaskan dan menjustifikasi ya itu kenapa dia kok berbeda dengan penelitian yang lain ya sebenarnya nggak masalah sih ya. Nah, bagaimana prosedur dan teknik analisa data? Tentunya kalau kita menggunakan statistik ya mesti analisa data kuantitatif gitu ya. Nah, itu coba coba kita perhatikan bahwa jenis data statistik itu yang ada data kualitatif atau data non metrik, kemarin yang itu parametrik dan non parametrik ya. Kalau kualitatif yang non metrik atau non parametrik itu mempunyai sifat tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Diukur dengan skala nominal dan ordinal. Jadi sekali lagi kalau kita mau melakukan suatu analisa data memang kita harus tahu data yang diukur skala pengukuran datanya tuh berbentuk apa gitu toh. Nah, kalau dia kuantitatif maka dapat disebut sebagai data berupa angka dalam arti sebenarnya. Jadi berbagai operasi matematika dapat dilakukan ya. Diukur pada skala, interval dan rasio. Ya ini kan berarti sudah kemarin kita punya nominal, ordinal, berarti di sini interval dan rasio gitu. Nah, berikutnya adalah tekniknya. Nah, aplikasi ilmu statistik dalam penelitian bisnis dapat dibagi nggak hanya bisnis, mungkin dalam hal yang terkait dengan hasil-hasil umpamanya dari kuesioner maupun dari lab ya itu bisa jadi ini dibagi menjadi 2, deskriptif dan inferensial. Jadi kalau di dalam analisa ini dapat dua-duanya sebetulnya itu bekerja sama. Dua-duanya itu bisa dipakai semua. Kalau deskriptif itu untuk memberikan gambaran saja, tapi tidak bisa mengambil suatu kesimpulan. Ya, kalau deskriptif. Kemudian yang inferensial karena dia berasal dari data apa itu? Data sampel, ya. Di situ dengan berbagai uji, ya, nanti akan digunakan di inferensial ini. Jadi pada umumnya dimulai dengan statistik deskriptif, itu tadi. Jadi kita bisa menjelaskan, kita bisa memberikan gambaran, gitu. Tetapi tidak ada apa kesimpulan. Lalu berdasarkan hasil tersebut dilanjutkan. Nah ini betul ya dengan statistik inferensial. Nah, itulah apa itu prosesnya. Kadang-kadang teman-teman kalau menulis ya dengan metode apa tuh deskriptif kualitatif gitu-gitu ya kuantitatif. Nah sebetulnya itu
dimulai dengan deskriptif atau itu untuk mendeskripsikan hasil ya, itu melihat gambarannya. Nah, baru kalau kita membutuhkan untuk uji karena kita menegakkan hipotesis ya, menegakkan hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka kita bisa melakukan uji ya dengan statistik inferensi ini ya. Jadi mengambil sampel, kemudian kita uji apa itu sesuai dengan tujuan penelitian kita atau hipotesis yang telah kita tegakkan. Ya, itu di situ. Perlu uji statistik yang ada nanti. Nah, terus, nah tadi sudah Ibu sebutkan ya bahwa untuk menggambarkan dari berbagai karakteristik data, seperti nilai rata-rata, min, seberapa jauh data yang bervariasi dengan standar deviasi. Nah, kalau ingin melihat variansi ya tinggal kuadratkan ya standar deviasi itu. Nah, kalau induktif atau inferensial bahwa dalam statistik ini berusaha membuat berbagai inferensi terhadap sekumpulan data yang berasal dari sampel. Tadi Ibu juga sudah sampaikan, kalau inferensial data berasal dari suatu sampel. Nah, tindakan inferensi tersebut seperti melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan, ya. Tadi Ibu nambahin apakah dia relationship, apa ada suatu perbedaan. Nah, itu di sini dimaksudkan untuk melihat atau mungkin menggunakan statistik deskriptif, statistik inferensial. Ya, ini kira-kira itu. Nah, berikutnya adalah, nah, kemarin juga sudah. Jadi artinya kalau kita menggunakan deskriptif, silahkan ya gunakan untuk ukuran pemusatan. Itu ada min, median, modus. Kemudian kalau ukuran sebaran, varian, standar deviasi, range interkuartil. Kemarin belum caranya ngitung gimana, belum ada. Ya. Jadi range interkuartil, deviasi kuartil, dan seterusnya. Nah, tapi pada umumnya yang banyak dipakai itu ini. Varian, standar deviasi, range ya. Nah, kadang-kadang kalau range interkuartil, divisi kuartil, itu kalau Mbak memperlihatkan bahwa di Scopus gitu ya, kan ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, itu yang dilihat bahwa dengan menggunakan kuartil ya, jadi di jurnal-jurnal yang itu dia menggunakan itu adalah dengan tadi Q1, Q2, Q3, dari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 ya. Itu sebetulnya dasarnya adalah dari sini, dari ukuran sebaran. Kemudian untuk melihat ukuran bentuk, ini biasanya terkait dengan adanya distribusi ya. Bahwa di sini ada skewness dan kurtosis, di mana di situ adalah untuk melihat kemiringan atau kemencengan ya. Tadi nanti bagaimana melihat suatu kurtosis ya. Jadi di situ adalah kalau ini untuk melihat sebetulnya ini terkait dengan distribusi normal ya. Jadi melihat suatu kemiringan. Nah, berikutnya ini tadi adalah ukuran pemusatan tendensi. Ini rumus ya, min itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai ke N dengan XI dibagi N. Jadi jumlah dari X variabelnya itu dibagi jumlah berapa berapa ukurannya atau berapa N-nya. Maka kalau kita perhatikan di sini XI itu ada observed value of the variable X
dengan N sama dengan number of observation atau sample size, dengan min mendeskripsikan rata-rata suatu data. Ya, dari ini. Nah, ukuran pemusatan berikutnya adalah, sebenarnya kemarin juga udah Ibu singgung sih, ada modus adalah nilai yang sering muncul pada data yang kita miliki. Modus menentukan di mana data cenderung terkonsentrasi. Jadi kecenderungan sentral dari data nominal. Ya, jadi modus itu banyak digunakan untuk berarti data nominal. Ya, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang kita miliki setelah data tersebut diurutkan, mulai dari yang tertinggi ke terendah atau sebaliknya dari rendah ke tinggi. Ya, maka berkecenderungan sentral dari data adalah ordinal. Ya, jadi median itu banyak pada data ordinal. Kemudian kalau modus banyak data di nominal. Kemudian, nah ini ukuran sebaran atau variability measurement. Range, kemarin itu adalah merupakan selisih antara nilai terbesar dan terkecil dari kelompok sampel yang kita teliti. Jadi kalau ditulis rumusnya kan begitu. Ya, X large sama X small. Kurang. Nah, menggambarkan seberapa luas penyebaran datanya. Gitu ya. Nanti kan kita melihat distribusi nanti di bawahnya. Nah, ukuran sebaran atau variability measurement terhadap standar deviasi merupakan ukuran penyimpangan data dari rata-ratanya. Di mana di situ nilai standar deviasi relatif besar berarti sebaran atau variabilitas data tinggi. Kemudian berikutnya adalah nilai standar deviasi relatif kecil, yang artinya data yang digunakan mengelompok di seputar nilai rata-rata atau penyimpangannya kecil. Ya, jadi kalau nilai standar deviasinya kecil berarti data yang digunakan mengelompok gitu ya, relatif kecil. Ini rumusnya, sigma I sama dengan 1 sampai ke N, di mana XI min X bar itu rata-rata tadi, dikuadratkan dibagi N-1. Ya, jadi sigma dari itu. Tinggal berapa Z-nya. Nah, ini adalah ukuran bentuk harapan peneliti data berdistribusi normal. Kemarin kan gitu toh. Namun demikian, penyebaran data dapat abnormal bila gambar dalam kurva, maka bentuk penyimpangan data yang mungkin terjadi antara lain. Nah, tadi kan ada skewness gitu ya. Berarti kan melihat ini ketinggian ya. Jadi kurtosisnya itu adalah untuk keminyaannya. Nah, kalau kita lihat yang paling kiri itu kan di situ dilihatkan bahwa itu adalah berdistribusi normal, ya. Maka kurva normal itu min sama dengan median sama dengan modus. Ya, jadi dia lonceng kanan kiri sama. Kemudian positif skew, ya berarti dia ada dicondong ke kanan. Maka modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari min. Itu kalau positif skew. Coba yang diperhatikan tuh ininya. Jadi kan kalau dia apa itu normal, berarti kiri sama kanan sama. Tapi karena ini adalah untuk data positif skew, ya berarti mencengnya ke sini. Ininya ini satu. Jadi sini positif,
Jadi karena ke kanan, kemudian kalau di sini adalah dia ke kiri, berarti negatif. Maka min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Ya, ini ukuran bentuknya. Kemudian, nah ini juga ukuran bentuk kurtosis, ya, bahwa meso mesokortik kurva dari data berdistribusi normal, kemudian leptokortik kurva frekuensi data kontras, kemudian platikortik kurva adalah frekuensi data merata. Nah ini, kalau ini kan seolah-olah tidak ada lengkungannya gitu ya. Itu. Kemudian kalau kita perhatikan dari sini, maka kurtosis ini juga bisa menunjukkan tadi apa bentuknya normal atau tidak, gitu ya. Jadi ini. Kemudian, nah sekarang, nah ini ada. Sebetulnya besok Ibu ingin mencoba. Ya jadi nanti Mas dan Mbak bisa install SPSS. Jadi besok kalau Ibu ngajari, bisa ngajarin ini adalah dengan mengikuti tadi. Maka deskripsi dengan teks atau di mana itu adalah menu dalam SPSS, maka frekuensi ya mendeskripsikan data yang terdiri atas satu variabel saja, frekuensi. Deskriptif menampilkan besaran statistik min, standar deviasi, dan varian. Itu deskriptif. Kemudian explore, lanjutan deskriptif dilengkapi dengan cara pengujian kenormalan sebuah data yang dapat diukur dengan uji tertentu atau ditampilkan dalam bentuk box plot atau stem and leaf. Ya, biasanya deskriptif itu ada gitu. Nah, berikutnya di situ ada cross tab. Jika dalam frekuensi data ditampilkan dalam satu kolom, maka pada cross tab data ditampilkan dalam bentuk tabulasi silang. Nah, maka di sini dilengkapi dengan perhitungan chi-square untuk uji independensi. Ya, termasuk di dalamnya chi-square itu termasuk salah satu uji. Ya, maka kalau kita mau menggunakan cross tab, walaupun dia cross tab banyak, tapi dia ini sudah ada ujinya chi-square ini. Ya, uji chi-square ini untuk uji independensinya. Ya, itu kira-kira gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Lanjut ya. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi mengenai tingkat pengenalan terhadap internet. Ya. Di sini ada pilihannya. Kalau nggak salah mesti ini 1 sampai 9. Ya. Nah, di mana di sini mungkin 1 paling tidak bisa 1. Mungkin pokoknya tingkatannya gitulah data ordinal ya. Nah, ini frekuensinya ada berapa? Yang dia jawab 2, berarti ada 2, ya berarti sekian persen. Berarti ini adalah data validnya. Nah, dari sini kemudian ini dihitung kumulatifnya. Kalau yang pertama ya tinggal dipasang aja ya. Ini masih sama. Kemudian berikutnya adalah untuk yang 3, bahwa frekuensinya 6. Berapa untuk yang presentasinya berarti 20. Sebetulnya nilai-nilai 20 itu dari mana sih? Kalau kita lihat bahwa ini jumlahnya berapa? 30 ya. 30 berarti 6 dibagi 30 benar ya? 1/5, oh benar. Berarti ini 20. Ya, persennya adalah 20. Nah, itu tergantung ini. Umpamanya ini 2 dibagi ini 1/15, no, 6,77 gitu. Ya, kemudian yang ke sini itu adalah valid persentasenya. Ini masing-masing. Nah, kalau di sini udah ini, kemudian yang kedua ini ditambah ini ketemu ini.
ini setelah ini ditambah ini ketemu ini gitu ya, berjenjang gitu untuk melihat apa ini family familiarity ya, jadi terhadap ini apa itu jawaban ini ya, itu jawaban 2, 3 nggak didefinisikan itu ya. Nah, ini juga familiarity sampai 2, 3, 4, 1 nggak ada. 6 sampai very familiar. Ya, di mana di situ bahwa ada male, female, jadi sebetulnya ini melihat cross antara familiarity terhadap seks. Jadi ini cross tabulasi bahwa dia yang familiarity jawab 2 dan male di situ tidak ada 0. Kemudian familiarity dengan female di situ ada 2. Ya, kemudian kalau yang berikutnya 2 itu bawahnya 3. 3 dengan male ada 1. Kemudian 3 dengan 5. Betul ya. 3 dengan 5 benar. 3 dengan bukan 5 betul toh? Ini loh 5. Ya, jadi totalnya di sini 1 sama 5 jadi 6 dan seterusnya ya. Maka kalau kita lihat mungkin kalian juga melihat ini. Ini kok langsung 29 totalnya. Padahal sementara, makanya benar nggak? Di sini family, untuk family aja, ini adalah 15. Kemudian yang ini, yang male itu ada 14. Ya, kalau kita gabungkan, maka di sini akan menjadi 29 gitu jumlahnya. Ya. Kemudian juga untuk responden jenis kelamin, ya sama sih betulnya. Jumlahnya ini tinggal hanya male, female gitu tadi ya, familiar, kemudian yang ini. Nah, ini semua sebetulnya Mas Mbak enggak usah khawatir, ini dengan bantuan SPSS sudah keluar semua. Ya, jadi kalau kita perhatikan statistik deskriptif untuk tingkat pengenalan terhadap internet, di mana di situ berapa tuh jumlahnya? Kan N-nya 29. Di mana di situ min 4, ada missing datanya 1. Maka sebenarnya jumlahnya kan 30 itu. Missing datanya 1, ya ini. Jadi sebenarnya jumlahnya tuh ini tambah ini kan 30. Karena ini ada yang missing, berarti datanya 29. Ya, dengan median itu sudah dihitung atau dikeluarkan aja di screen di situ. Ya, maka ada standar deviasi. Berapa tuh standar deviasinya? 1,579. Nah, yang di bawah ada varian, skewness, standard error of skewness, itu ada semua. Ya, itu sudah ada bagian yang ngitung. Tapi kalau mau ngitung ya tadi caranya seperti ada yang di depan. Kemudian range, kemudian apa ini? Minimum, maksimum dari data minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Gitu. Ya, ini untuk statistik deskriptif. Jadi kalau Mas dan Mbak menggunakan SPSS, nanti keluarnya juga sudah gini. Berapa nilainya? Nah, malah kalau yang tadi dilengkapi dengan, yang tadi kan dilengkapi dengan persen banyak. Oh, ini enggak. Ini hanya cross tab ya. Yang dilengkapi persen mana? Ini valid persen nih. Nih. Nah, ini ada valid persen. Berarti ini berapa? Berarti 6,9. Yang ini berapa? 20,7. Ini sampailah dia karena missingnya 1, ya berarti di sini 29 dari 1, jumlahnya N-nya 3. Dan ini kumulatif. Dari pertama 6,9, berikutnya adalah ini ditambah ini, kemudian ini ditambah ini, ya. Kan udah di jumlah tadi, tinggal jumlah lagi. Berarti kalau lihat ini berarti jumlah, ya. Kemudian ini jadi ini dulu, terus
berikutnya, dan seterusnya. Ya, relatif mudah sih. Nah, kemudian, nah ini tadi yang contoh cross type juga. Ini semua bisa dilakukan di SPSS ya dengan menggunakan software itu. Jadi monggo silahkan nanti dicoba besok lah diajarin ibu gitu ya untuk mencoba SPSS itu dilakukan atau apa itu digunakan untuk analisis data ya ini. Terus ini apa? Nah, kemudian ada deskripsi dengan grafik. Ya, nanti kalau Mas dan Mbak kemarin juga sudah Ibu ingatkan, kalau gampang dibaca atau lebih jelas dibaca dengan menggunakan tabel, ya yang dipakai tabel saja. Kalau dengan gambar lebih baik, ya yang dipakai adalah gambar. Tergantung bagaimana kalian menulis di sebuah artikel. Biasanya ini kan kalau di di kuliah gitu atau apa itu di kuliah atau di dalam kita menggunakan monggo bisa bisa dua-duanya dipakai, tetapi yang jelas kalau kita mau publish ya, tentunya pilih salah satu saja mana yang paling 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 baik, paling dapat informasi yang baik ya. Apakah itu mau hanya menggunakan tabel, apa menggunakan gambar. Nah, maka di situ ada bar grafik tipe bar batang, gitu ya. Kemudian pada dasarnya digunakan untuk menampilkan data kualitatif. Kemudian histogram, sejenis grafik tipe bar yang digunakan untuk menggambarkan suatu distribusi frekuensi dan juga dipakai untuk melihat apakah sebuah data terdistribusi normal atau tidak. Nanti ada contohnya. Kemudian scatter plot digunakan untuk memperlihatkan pola hubungan antara dua variabel. Pilihan ini biasanya untuk melengkapi analisis korelasi antar dua variabel ya, scatter plot itu biasanya untuk melihat satu korelasi atau hubungan. Bentar ini. Kemudian pi, berarti yang bundar itu, yang lingkaran itu pi. Ya, grafik berbentuk lingkaran yang digunakan untuk menggambarkan data yang bersifat kualitatif, misalnya komposisi, orientasi responden, pada parpol, dan seterusnya. Ya, itu bisa menggambarkan itu. Jadi maka Ibu sudah pesan apakah ingin menggunakan gambar atau menggunakan tabel, tergantung dari tingkat kepentingannya. Nah, ini adalah bar chart. Ya, di sini ada contohnya. Bisa jadi di situ ada legendnya enggak. Ini berarti menunjukkan adanya yang biru ada 3, kemudian yang 3 ada 3, yang 4 ada 3, yang 5 ada 2 apa 3 nih? 2, gitu kan? Dan seterusnya ini adalah untuk menunjukkan gambaran, ya. Dan kalau mau melihat merah itu apa, hijau apa, kuning apa, sebetulnya harus ada legend ya. Jadi ada keterangannya ya, yang dinamakan biasanya legend. Nah, tadi yang dikatakan bahwa untuk memperlihatkan histogram tadi, ya bisa jadi dia juga dipakai untuk melihat distribusi normal. Maka di SPSS juga ada di plot ini. Oh, ini ya itu. Nah itu terus nggak ada yang mau nanya? Kalau mau nanya, monggo.
ya. Jadi kemudian tahapan secara umum dalam statistik inferensi ini tadi menentukan hipotesis nol, ya, dan alternatif A. Hal ini berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Tadi kan Ibu sudah bilang bahwa kamu turunkan dulu untuk melihat apa itu nanti setelah dilakukan uji, apakah dia signifikan atau tidak. Maka yang kemudian dirinci dalam berbagai tujuan penelitian dan hipotesis yang akan diuji. Ya, makanya kalau kita punya hipotesis, sebetulnya tidak punya hipotesis itu tidak apa-apa. Kan kita bisa melalui tujuan, permasalahan, rumusan permasalahan, ya. Maka di situ sebetulnya hampir sama dengan hipotesis, tapi kalau bunyinya kan beda, ya. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah menentukan statistik hitung dan statistik tabel. Nah, untuk menguji hipotesis, pada umumnya kita akan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel untuk dapat juga melihat pada tingkat signifikansinya. Ya kan, kalau kita mau melihat tingkat signifikansi kan, apakah dia ada contoh ini, apakah dia ada perbedaan antara sebelum dan sudah, atau bagaimana efek suatu obat untuk melihat program dietnya, kan berarti sebelum sesudah, gitu ya. Itu eh, tinggal variasi penelitian yang akan digunakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan statistik hitung dan statistik tabel. Untuk uji itu pada umumnya kita akan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel atau dapat yang dilihat pada tingkat signifikansinya. Ya, jadi kalau Mbak dan Mas itu menggunakan tabel, ini tabel statistik tabel, ya, ini berarti kita bandingkan apakah statistik hitungnya lebih kecil atau lebih besar, itu tergantung rumusan dari hipotesanya. Nah, kemudian untuk keputusannya sesuai dengan hasil statistik hitung dan statistik tabel yang ada. Jadi kalau beberapa nanti uji apakah dia lebih kecil atau lebih besar, dia akan memastikan bahwa apakah dia apa itu diterima atau tidak diterimanya hipotesisnya. Nah, itu di situ. Ya, secara bertahap itu seperti itu. Ya, terus nanti ada hipotesis. Hipotesis itu adalah statement atau pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih konsep K atau variabel V, ya, atau indikator empirik, ya, itu sebagai contoh, ya, yang masih memerlukan dukungan secara empirik atau uji kebenarannya. Nah, hipotesis mayor adalah pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih konsep dari K yang masih memerlukan dukungan secara empirik, ya. Dukungan empirik berarti kita harus punya kaitannya dengan data yang tadi ada. Jadi contoh, ada hubungan positif dan signifikan antara parental style K1 dengan customer socialization atau kedua. Jadi ada mau disebut K1, K2, itu adalah diberikan simbol tadi. Kalau sesudah itu berikan simbol, jadi bisa apa kita melakukan coding atau apa, itu di situ. Ya, di tesis. Terus, nah,
Hipotesis minor adalah pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel atau indikator empirik, jadi sebagai contoh itu, yang masih memerlukan dukungan secara empirik. Contoh, semakin tinggi frekuensi Anda ditegur oleh orang tua, ya di situ dan dikatakan apa itu F1 bagi 1, jadi untuk value itu initial value udah ini sebagai misal itu tadi pertama. Dan mengambil keputusannya adalah B2 ya sebagai misal equality equation itu ada 2. Nah, dalam memilih eh, apa itu barang yang akan dikonsumsi sebagai contoh itu. Kemudian hipotesis statistik adalah pernyataan hubungan antara 2 atau lebih parameter parameter atau ukuran populasi atau 2 atau lebih statistik atau ukuran sampelnya ya desain. Contoh itu H0, H1, mu1 tidak sama dengan mu2 dan HA mu1 lebih kecil dari mu2. Ini adalah contoh merumuskan hipotesis. Jadi ada apa tidak sama dan yang satu adalah lebih kecil. Ini contoh untuk H0 H1-nya. Nah, barangkali yang berikutnya adalah ini. Jadi tadi dengan klasifikasi uji hipotesis berdasar tujuan penelitian, ya sekali lagi kita merumuskan hipotesis itu sebenarnya sama halnya merumuskan permasalahan. Maka kan kita untuk mencapai tujuan penelitian kita butuh alat uji. Nah, maka ini kalau kita lihat diagramnya dari distribusi uji hipotesis ada 2 yang harus kita lihat bahwa di situ test of association ya, berarti uji hubungan. Kemudian test of differences berarti uji perbedaan. Nah, di dalam situ test of association itu uji 2 hubungan itu ada 2. Yang pertama adalah korelasi, yang kedua adalah pengaruh, ya. Kemudian kalau itu kita kembangkan lagi di mana nih? Dari tes differences uji perbedaan, ya itu kan biasanya 4 itu dari situ ada distribution, mean, proportion, kemudian median atau ranking. Ya, sudah jelas terkait dengan ini, maka ini. Nah, berikutnya adalah ini. Ini ya. Jadi klasifikasi umum uji hipotesis berdasar jumlah variabel yang diteliti ya. Analisis univariat ya, kemudian analisis bivariat jadi 2 variabel, analisis multivariat. Ya, klasifikasi umum dari uji hipotesis. Nah, berdasar skala pengukurannya, maka ada data nominal ordinal bahwa dia menjadi statistik non-parametrik. Kemudian interval rasio statistik parametrik. Gitu. Ya, ini sudah harus melekat, harus tahu ya. Jadi kalau kita mau bawa uji kita ke arah apa ya, itu adalah gunakan apa itu parametrik atau non parametrik. Kemudian kita punya uji hipotesis parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik tes adalah prosedur pengujian hipotesis yang beranggapan bahwa variabel yang menjadi perhatiannya paling tidak diukur pada skala interval.
Jadi skala, interval, atau rasio. Jadi kalau parametrik itu datanya berskala, interval, atau rasio. Ya, kalau non parametrik 5. Kalau non parametrik tes adalah prosedur atau pengujian hipotesis yang beranggapan bahwa variabel-variabel yang menjadi perhatiannya diukur pada skala nominal atau ordinal. Ini sudah apa itu sudah pakem gitu apa tuh bahasanya, ya. Jadi kalau kita punya data nominal ordinal, ya banyak kita gunakan non parametrik. Kalau dia skalanya parametrik, berarti yang digunakan adalah skala apa itu interval dan rasio. Itu sih, ya. Nah, bagaimana uji itu? Nah, ini sudah lumayan. Nah, ini lumayan kalau kalian menggunakan tabel yang dimaksud ini gitu, atau nanti ibu punya juga tabel yang lain bisa, tapi paling tidak hampir sama, ya. Univariate teknik Q. Ya, kalau klasifikasi dengan univariate-nya, maka kita punya data metrik dan data non metrik. Nah, itu berasal kalau teknik yang digunakan adalah univariate. Kita tinggal lihat. Bentar, ibu tak cari minum sebentar ya. Tak cari minum. Ya, kita balik lagi. Nah, bahwa di sini bahwa ada data metrik data, ya, itu yang nanti akan digunakan dengan berapa nih? Non parametrik, parametrik itu biasanya bisa dikatakan metrik gitu ya. Data ada 2 untuk melihat ini adalah one sample dan 2 or more sampel. Jadi yang pertama apakah kita punya 1 sampel atau 2 atau lebih dari sampel yang ada. Maka kalau hanya 1 sampel, itu one sample, maka digunakan t-test atau z-test. Kalau di dalam patokannya, dan kenapa t-test? Biasanya kalau pakai t-test itu datanya 30 ke bawah. Kalau Z itu adalah datanya lebih dari 30. Gitu. Ya. Tapi kalau kita menggunakan SPSS, ya tinggal manut aja. Maksudnya dia akan memilihkan. Nah, kalau 2 or more sampel, ya, bahwa di situ ada independent dan related. Jadi kalau kita punya katakanlah 2 grup tes,
ya, itu bisa menggunakan independen. Jadi nanti itu di dalam SPSS, makanya Ibu pengen pengen kalau kalian udah punya, besok diajarin, ada datanya, gitu ya, bisa dicoba, gitu ya. Kemudian bisa pakai tuh grup tes, kemudian yang kedua Z-test, dan yang ketiga ada one way ANOVA. Jadi yang di atas tuh grup itu bisa Z-test, bisa one way ANOVA. Kalau dia related, jadi contoh kalau independen tuh begini. Kalau saya ingin melihat katakanlah perbedaan penghasilan, katakanlah gitu, di di orang yang berpenghuni di Perumnas mungkin dengan yang di apa perumahan perumahan yang baik gitu ya, maksud yang baik tuh gitu. Itu apakah dia ada beda? Jadi artinya sampelnya itu adalah berbeda, maka yang digunakan itu independen ya. Kalau related misalnya saya ingin melihat efek obat untuk diet gitu ya, katakanlah itu. Jadi pertama mereka ditimbangin semua gitu ya, umpamanya kita mungkin 30 orang, kita timbang gitu, udah kita catat. Kemudian atau mungkin orang yang gemuk dulu boleh. Apakah efek obat diet itu adalah apa itu cocok atau berguna gitu? Orangnya tadi yang ingin kurus gitu, orang-orangnya tadi ditimbang dulu ya, ditimbang dulu. Nah, kemudian mungkin efek itu sebulan gitu ya. Kemudian setelah 1 bulan, orang-orang itu ditimbang lagi, ya. Apakah itu ada efeknya? Maka di situ yang dinamakan related. Jadi sampelnya itu adalah sama, tapi kalau independen kan enggak, beda sampel, ya. Kalau related itu dari orang tadi orangnya sama. Ya, ini sudah untuk yang metrik. Nah, sekarang non parametrik sama one sample atau two or more sample. Sama juga, ya. Apa yang bisa digunakan untuk one sample? Ada frekuensi, ada uji chi-square, ada KS, Kolmogorov-Smirnov itu, KS. Kemudian RANS, binomial RANS itu uji hampir kayak, sebentar, RANS itu kayak ujinya siapa ya, uji. Karena itu adalah datanya berupa data 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 rasio, bukan rasio, data original. Ya, itu ada uji aja yang di one sampel itu ada frekuensi, ada chi-square, ada KS, ada RAN, ada binomial. Ya, itu pada one sampel. Bagaimana untuk two or more sampel? Ya, itu sama kan di situ sebelahnya ada independen, ada related. Jadi di independen itu juga bisa gunakan chi-square. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada Min Whitney. Min Whitney itu hampir kayak t-test kayaknya. Ya. Itu grup t-test itu. Itu Min Whitney. Jadi kemudian di bawahnya itu ada median. Median eh, tadi kan juga beberapa tadi sudah dikaji walaupun dia diskritif, tetapi uji pendensi untuk two or more sampel bisa juga menggunakan median. Ya. Kemudian Kolmogorov-Smirnov, ya itu di situ ada Kolmogorov-Smirnov. Kemudian ini KW ANOVA. Sebetulnya ANOVA itu kan ada di
kalau kita lihat ini itu sampel dites di parametrik data, ini kan ada juga ANOVA. Nah, di independen ini juga ada nama KW itu, KW apa ya singkatannya? Kalau KS itu kalau mau Smirnov. Kalau KW itu, nah intinya adalah untuk melihat perbedaan kelompok itu di ANOVA itu. Kan kalau kita perhatikan ANOVA eh, di data parameter kan juga juga bisa gitu ya. Kemudian yang related ada uji SIG, kemudian Wilcoxon, Max Neymar, kemudian chi-square. Berarti kayak related itu tadi ada sebelum, sesudah. Itu kalau related itu artinya sampelnya itu berasal dari sama gitu loh maksudnya. Tidak berbeda. Nah, itu maka uji-uji itu bisa nah, kadang-kadang pertanyaannya gini, kalau kita punya data kan di dalam data parametrik itu kan harus ada syarat distribusi normal, komunitas varian. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, bawalah ke non parametrik. Jadi nanti jangan eh, lah kok enak gitu ya. Kalau ini nggak bisa terus bawa ke sini, ya memang secara statistik begitu ya. Jadi ini adalah imbangannya. Jadi di parametrik dan parametrik, nah ini kan sama toh imbangannya ya. Kalau kalau tidak memenuhi ini, gunakan ini gitu. Intinya itu ya. Jadi ini adalah uji-uji yang terkait dengan eh, apa tuh non parametrik. Ya, uji itu sering banyak kita gunakan ya. Ini apa itu untuk ini untuk melihat sekilas gitu. Oh, kalau saya punya ini berarti apakah saya akan melakukan uji hubungan atau eh, relationship sama bahasa Inggris berbeda, uji beda ya, differences. Jadi apakah kita mau menguji itu adalah relationship atau differences? Ya udah kita gunakan ini sama, maksudnya bisa parametrik dan non parametrik, tinggal apa itu ketentuan-ketentuan yang ada dipenuhi yang mana. Kalau tidak dipenuhi di parametrik ya berarti bawalah ke non parametrik gitu. Ya, terus kemudian nah ini sudah kalau bivariate ya. Ini udah lumayan nih kalau kalau Mas dan Mbak menggunakan klasifikasi bivariate teknik ini ya, metrik data, interval rasio, ini udah ada non parametrik nominal ordinal. Kemudian ada pemilahan antara dependen dan independen gitu kan. Kemudian kalau di sini ada pemilihan antara dependen dan ini sama. Nah, kalau iya berarti yang digunakan adalah regresi sederhana. Kalau tidak berarti korelasi persen. Nah, ini udah ada. Jadi sudah bisa oh berarti kalau saya punya ini terkait dengan tujuan penelitian saya apa untuk mencapai hipotesisnya saya menggunakan ini gitu ya, maka di situ eh, apa ada pemilahan antara dependen dan independen. Jadi kalau ya berarti gunakan chi-square, koefisien pi dan koefisien kontingensi, ini semua di SPSS ada semua ya. Kalau tidak bahwa korelasi ring dan Spearman ya, itu semua kalau ini kita pahami dengan bantuan SPSS, insya Allah kalian mau analisis data apapun sudah bisa. Cuman kan kita harus mendalami apa itu regresi sederhana, apa itu nanti multiple regression, apa itu korelasi persen, apa itu chi-square, apa itu t-test, apa itu ANOVA, itu kan ada ada apa itu caranya sendiri gitu. Tapi paling tidak kalian semua kalau mau melakukan uji uji itu udah tahu
Oh, saya menggunakan Chi-square. Berarti kan kita dalami aja Chi-square. Gitu. Kalau pas lagi penelitiannya harus, oh ternyata kelompok dataku di situ gitu ya. Itu gunakan aja. Nah, kemudian kalau multivariate, nah ini ada semua, udah. Itu bisa kalian pakai jadwalnya. Ya, kalau multivariate, teknik multivariate, dependent dan interdependency ya. Dependency ya teknik itu bahwa yang pertama di ini satu dependent variable, kemudian yang kedua adalah lebih dari satu dependent variable. Jadi kalian semua harus sudah paham apa itu variabel dependen, apa itu variabel independen, gitu ya. Nanti bisa masuk ke sini. Ada kalau satu dependen variabel, gunakan tabulasi silang. Dalam hal ini lebih dari 2 variabel. Kemudian ANOVA atau ANAKOVA, ya. Kemudian regresi berganda, ya kalau itu. Kemudian analisis diskriminan 2 grup. Kemudian analisis conjoin, ya seperti ada diskriminan, kemudian conjoin, itu ada kajiannya sendiri, ya. Maka Ibu tadi bilang, mana nanti yang akan kamu dalami di dalam melakukan analisa data, ya, tergantung kebutuhan untuk mencapai tujuan yang ada. Itu yaitu apa itu eh, diperdalam ya. Nanti kalau mungkin di sini nggak sampai, mungkin nggak tahu diskriminan analisis nanti Pak Budi ngajari apa enggak ya, nanti coba sampai ke sana. Tinggal kebutuhan kalian sebetulnya. Ya, kemudian lebih dari satu dependen, ada ANOVA dan ANCOVA multivariate. Kemudian korelasi kanonikel, kemudian analisis diskriminan berganda. Nah, ini sudah lumayan tingkat tinggi, sudah multivariate ya. Ini adalah yang yang dependensi. Nah, yang sebelahnya itu adalah interdependensi, bahwa di situ muncul adanya variabel interdependensi dan interobjek similarity. Jadi variabel interdependensi itu gunakan analisis faktor. Kemudian kalau interobjek similarity, ya gunakan analisa cluster, multidimensional scale, ya. Jadi apa tuh? Bagaimana kita harus melakukan uji itu tergantung dari apa itu tujuan, sebenarnya tujuan penelitian. Maka kan kalau kita melakukan penelitian itu sudah kadung banyak kita mengambil data, ini mau saya apain gitu. Ya maka di metode penelitiannya tuh harus jelas. Ya, kadang kita sudah punya data, wis ngentek apa banyak banyak dana yang kita keluarkan, datanya nggak kita pakai, kan sayang gitu ya. Itu maka kita harus benar-benar bagaimana untuk apa itu untuk mencapai tujuan penelitian itu. Karena tujuan penelitian nanti dipakai untuk kesimpulan. Nah, kalau di dalam tujuan penelitian tidak tercapai, bagaimana itu kan butuh metode. Maka metode itu disesuaikan lah. Monggo. Tapi sampai saat ini memang eh, dengan menggunakan alat uji statistik, ya itu masih di apa itu kebenarannya tinggi gitu ya. Tapi kalau saat ini ibu hanya untuk validasi saja biasanya statistik,
Ibu biasanya itu menggunakan model matematika, ya. Karena kalau model matematika itu bisa bolak-balik, bisa ada loopnya, jadi bisa bolak-balik. Tapi kalau kita di statistik itu hanya satu arah saja. Jadi maunya sebagai akibatnya apa gitu aja. Tapi kalau ibu di apa itu permodelan matematik itu bisa bisa bolak-balik. Jadi bisa ada causal loop-nya yang bisa bolak-balik. Ya biasanya ibu combine. Jadi untuk validasi model apa bisa jadi saya menggunakan kaitannya dengan statistik. Apakah nanti dengan menggunakan regresi, apakah nanti saya menggunakan apa itu min absolut. Nah, itu biasanya keselarasnya sama. Itu ya. Nah, kategori variabel ada variabel terikat atau dependent variabel atau criterion variabel. Kemudian variabel bebas, independent variabel, prediktor variabel. Nanti istilah-istilah itu banyak di SPSS itu digunakan. Maka walaupun kita ada alat bantu menghitung uji, kalau kita tidak tahu ya bisa salah arti, ya. Kemudian ada variabel moderator atau moderating variabel. Jadi variabel yang menengahi itu juga akan terjadi. Maka di sini juga ada di bawah ini ada variabel antara atau intervening variabel. Nanti apa itu variabel-variabel itu. Nah, maka di sini contoh ini ya variabel tingkat dengan dependent variabel, gradient variabel. Di sini versus variabel bebas, independent variabel, prediktor variabel. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu merupakan variabel bebas, coba kesuksesan produk baru, berarti di situ ada harga saham perusahaan. Ya, Pak Chandrikana. Kualitas bahan baku, berarti jumlah produk yang akan digunakan itu apakah cacat atau tidak. Ini hanya untuk memperlihatkan itu saja. Kemudian ini variabel terikat. Jadi ada dependent variabel atau criterion variabel, kemudian variabel bebas, independent variabel, predictor variabel, dan variabel modern. Nah, ini contoh di mana di situ ada kualitas bahan baku, ya, menjadi katakanlah jumlah berapa ada berapa jumlah produk yang cacat. Nah, itu juga akan dipengaruhi, maka di sini ada pengalaman karyawan. Kalau karyawannya tidak banyak, ini yang dinamakan variabel moderator. Kalau karyawannya atau kalau banyak produk yang cacat, berarti pengalaman dari karyawannya mestinya tidak banyak. Gitu. Maka itu yang dinamakan variabel moderator. Kemudian yang jumlah variabel bebas, dan yang di sebelah kanan itu adalah variabel terikat. Gitu. Berikutnya adalah, nah ini juga keahlian manajerial dari keragaman tenaga kerja, efektivitas organisasi, di mana di sini ada variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator dari keahlian manajerial. Jadi kalau Mas dan Mbak menentukan variabel dependen, independennya kembali, ya artinya kembali gitu. Ya, jadi harus benar-benar dimengerti. Kadang-kadang mana yang dependent variable, mana yang dependent variable gitu ya. Nah, ini variabel juga terikat sekaligus variabel intervening ya. Jadi kalau variabel bebasnya adalah keragaman tenaga kerja, kemudian yang dihasilkan itu adalah merupakan variabel terikat adalah efektivitas organisasi, maka di situ ada sinergi kreatif, itu termasuk variabel terikat
sekaligus variabel intervening. Karena kalau mau lihat ini kan dia posisinya juga kalau dari keragaman tenaga kerja dia menjadi sinergi kreatif itu pada terikat. Nah, kalau dia nyambung lagi ada efektivitas organisasi, maka dia adalah variabel intervening gitu yang dimaksudkan begitu. Itu ya. Terus yang terakhir adalah variabel moderator ya. Tadi ada variabel terikat kita punya itu, maka keragamannya tetap beda, tetapi ada keahlian manajernya dipengaruhi menjadi sinergi kreatif gitu. Ya, dia menjadi variabel terikat, namun yang terakhir itu karena dia juga dikehendaki adanya kan dari sinergi kreatif apa berakibat pada efektivitas organisasi. Ya, itu eh, apa bentuk-bentuk dari ini. Sebetulnya kalau mau per ujinya itu tadi kan banyak uji-uji yang harus kita lakoni atau kita tahu ya. Itu dari sini udah banyak ya. Kita belum itu, tapi kita baru berbicara parametrik dan non parametrik. Kemudian muncul apa yang bisa ini juga bisa dipraktekkan sih. Ya, bentuk datanya apa gitu. Nah, kalau mau praktek begitu, sediain dulu apa tadi biar biar Mas dan Mbak bisa apa itu belajar menjalankan gitu ya. Kalau yang sudah bisa, alhamdulillah bisa ngajari teman-teman yang lainnya, gitu ya. Gitu. Ini kira-kira apa yang harus harus eh, kalian ketahui. Ini belum sampai ke uji-ujinya loh ya. Baru kira-kira gambarannya. Kalau saya harus melakukan apa itu penelitian, kemudian saya mendapatkan data, data ini mau saya apakan. Nah, ini semua ini kan ada teorinya. Ini ada t-test, ada z-test, ada apa tuh grup test, ada z-test yang ada di sini, dan kalau dia independen, bagaimana kalau dia related. Nah, itu sebenarnya ada teorinya semua gitu ya, yang kita harus perlu pahami supaya walaupun kita mengeklik mengeklik di SPSS itu tahu tahu oh saya tuh mau apa sih? Apa yang harus saya lakukan kalau saya punya data ini gitu ya. Ini semuanya kan belum dijelasin ya, tapi paling tidak konsep-konsep untuk bagaimana teknik untuk apa itu teknik analisa uji menuju uji yang ada dari parametrik non parametrik sudah kelihatan yang saya pakai ini dan seterusnya gitu ya. Itu silahkan monggo kalau mau berdiskusi. Ya, mana tadi? Mana ini tadi? Ya, monggo silahkan nanti berdiskusi. Ini kebanyakan dari eksak atau non eksak, Mas dan Mbak? Ada eksak atau non eksak? Ayo, siapa mau jawab? Biar Ibu tahu, oh berarti nanti arahnya ke sini. Mulai dari kiri dulu, yang eh, Muhammad Hairul. Yang jadi Hairul, betul ya? Apa Mas background tadi kebetulan belum kenalan gitu. Ini Kalau Bu, yang kelas ini tuh kelas Bapenas ya Mas? Iya, mboten. Atau kelas pagi buat sama-sama reguler atau gimana? Saya enggak itu. Yang kelas ini kelas sama-sama reguler tapi pagi gitu? Atau ada beasiswa? Monggo, yang ketua kelas coba. Ketua kelas. Siapa Mas? Monggo. Bisa itu ini kelas kelas reguler biasa atau kelas yang berbeasiswa? Siapa yang dari kelas? Siapa biasanya yang hubungi? Yang hubungi Ibu dari sana apa yo? Coba Ibu bisa berdiskusi.
Dari kelas reguler, Prof. Oh, reguler. Berarti ada reguler reguler pagi dan reguler malam gitu ya. Iya, Prof. Tidak Biasanya ada tuh, kelas Bapenas. oh nggak ada ya. Karena biasanya tuh kalau pagi itu kelas Bapenas, kalau kalau malam itu kelas kelas reguler biasanya tuh gitu. Ya nggak apa-apa deh. Kalau bisa kalian itu sebelum 2 tahun ya itu adalah sudah lulus. Karena sekarang kan kurikulumnya itu adalah sebentar di semester kamu dapat yang pembuatan proposal itu dimulai pada semester 2. Sudah Iya, diterangin apa belum? Iya, Ya, bisa dari mulai ya semester kan? 2. Nah, dengan harapan nanti kalau ini kan sudah bisa gambaran apa yang akan dilakukan penelitian. Karena nanti kalau Mas dan Mbak tidak melakukan kajian-kajian teorinya dulu, ya nanti agak-agak repot, nanti kelamaan. Biasanya kalau sudah habis kuliah gitu tuh, anu ya, apa nek pas bikin tesis itu rada terus nggak kelihatan gitu. Ya jangan gitu. Kalau bisa tepat waktu, ya itu lebih enak, masih fresh gitu. Ini semuanya fresh graduate gitu, atau ada yang sudah bekerja. Boleh Mas Hairul fresh graduate atau sudah kerja Mas? kebetulan saya fresh graduate Ibu, tapi tahun 2024. Nah, enggak apa-apa kan cuma setahun berarti masih fresh lah. Ya, gitu. Terus ini Mas Muhammad Zaki apa Mas? Ya Ibu, kebetulan saya sudah bekerja. Oh, sudah kerja. Gitu. Sebentar tadi Mas Hairul background-nya apa S1-nya? Saya dari biologi Undip Ibu. Nah, terus sama Pak Fuad ada Pak siapa itu lagi? Pak siapa itu yang itu lupa. Kan ada Pak Jafron, ada itu nanti malah oke itu cepat ya. Kalau Nggih. Mas Jaki ini, Saya ya, dari PWK Undip, Prof. loh, PBK malah. Wah, kok PBK, ya memang ilmunya hampir itu sih, tinggal pendekatannya yang agak agak beda ya PBK ya. Nah, Mas Jaki lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 2017, Prof. Oh, 17. Sekarang Salah. udah kerja di Lulusnya 2021, Prof. Salah. Tapi angkatannya untuk 2017. 17 angkatan. Nggih, nggih. Udah masih, ya artinya kan masih masih muda-muda. Nggih. Ya, itu yang di PWK itu adik saya juga di sana, itu Bu Narti itu adik saya. Oh, Bu Sunarti adiknya Prof. nggih. Iya, Baru tahu saya, itu. Prof. eh, baru tahu ya. Nggih, Itu Prof. adik saya itu. Baru Adik tahu saya juga, lagi. Prof. Oh, nah ini sama Pak Mo sama Dilmi. Iya, saya Itu PWK juga juga, dari Prof. PWK. Itu Oh, dulu dosen anu, pembimbing, Prof. Sunarti dosen pembimbing studio saya. oh, lah itu nanti Iya, berarti terkait dengan biasanya Bu Narti kan terkait dengan itu ya, kumuh itu ya, housing. perumahan kumuh, Housing. Iya, Prof. housing ya. Itu ya silahkan dilanjutin. Itu kan juga banyak kajian-kajian lingkungan yang bisa di apa itu dipakai sebagai topik gitu ya. Kalau dulu Ibu juga di PWK itu waktu masih masih belum banyak dosen. Itu saya juga ngajar statistik di sana. Sekarang kan sudah dosennya udah banyak ya. Itu sama Pak Prof itu Prof. Aduh, Prof siapa itu? Prof Imam itu dulu Ibu sama itu juga banyak gitu. Ya sekarang kalau Ibu kalau di BWK banyak yang kenal lah gitu. Ya almarhum Bu Retno itu juga dulu S3-nya itu kalau berdiskusi beranu itu sama saya waktu ngambil S3 di ITB itu almarhumah ya Bu Retno udah sedo itu. Itu. Ini ada Mbak Silvi. Ayo Mbak Silvi. Nggih, Prof. Kemana Mbak? Oh ya, Mbak Silvi backgroundnya apa?
Saya S1-nya Teknik Lingkungan Undip, Prof. Oh, teknik lingkungan ya wes tinggal melaku jadi lah. Itu kok nggak pada cari beasiswa toh bayar sendiri. Nah, sekarang Mbak Silvi ada posisinya di mana? Maksudnya lulusan tahun berapa? Baru. Baru, Prof. Oh, ya pada skripsi semua ini. Ya terus ini Mas Adrian, Nggih, Prof. Iya, Mas Adrian, Nggih, Prof. apa backgroundnya? Saya Mas Adrian, asalnya dari pendidikan geografi Universitas Negeri Malang, Prof. oh Mas dari Malang. Nggih, Oke lah, nggak masalah. Tapi pendidikan ya, memang iya. nanti pendekatannya, penelitiannya agak beda, Mas. Jadi kalau biasa pendidikan kan untuk penelitian kelas ya. Kalau BRT ini biasanya kaitannya dengan apanya? Nggak apa-apa sih. Nanti ambil ambil apa sosialnya saja kan nggak masalah. Gitu. Jadi pendidikan di Malang apa pendidikan apa? Geografi, Prof. Oke, oh lah geografi. Geografi itu banyak memang yang masuk ke lingkungan. Itu teman saya dulu di UI itu juga banyak yang dari geografi. Ya, udah nggak masalah. Wes. Saya rasa untuk yang ini berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cepet mesti yang masih graduate masih masih apa itu eh, muda-muda gitu loh. Wes itu insya Allah kalau kalian buat strategi, terutama kadang-kadang itu kalau nanti pas kita butuh apa Mas mau ujian gitu SHP ya itu kan syaratnya harus sudah punya publikasi. Nah, tolong mulai saat ini sudah banyak dipersiapkan supaya proposal maju gitu kan, presentasi maju apa ini sudah siap. Maju disetujui, kemudian penelitian lapangan ya. Kemudian tinggal dari tadi kalau sudah menulis teorinya dulu gitu kan aman gitu. Ya, itulah yang apa itu yang harus harus kalian semua. Maka saya lihat aman maksudnya aman tuh begini. Dulu kalau kalau yang punya background non eksak itu kalau ketemu statistik itu pada takut gitu. Tapi sekarang kan enggak masalah lah. Saya rasa seperti ada BWK dari mungkin tapi mungkin Mas yang dari pendidikan Mas Dian nggak usah terlalu risau. Bisa Mas. Semangat itu banyak yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi apalagi ada BWK dari teknik lingkungan itu kan semuanya eh, itu sudah sangat-sangat terkait gitu ya. Jadi insya Allah lancar lah. Ya, yang penting itu adalah mulai saat sekarang banyak baca, banyak baca. Mesti nanti kalian akan ngomong gini, oh, cuman gini tak, enggak apa-apa ya. Gitu kadang-kadang itu gitu. Ya, lah itu cuman gitu aja. Itu bagaimana kita merumuskan, ya. Itu kan kita butuh baca. Dan nanti kalian topik-topik yang ingin kalian tulis, ya, pasti akan lebih baik. Saya percaya ini kalian lebih baik semua. Karena ya itu maaf kadang-kadang kalau yang sudah bekerja gitu ya Allah saya bilang gitu analisis kok cuma deskriptif saya bilang gini ini S1 nih Mbak saya bilang kadang gitu kalau saya suruh nguji kan gitu wah ini engkau nak kalau kita ketati dikira galak gitu ya tapi itu sebetulnya kadang-kadang saya bilang kalau nggak layak kan ya dibaca yang lain nggak bagus saya bilang gitu udah ubah dulu lah kalau kalau nanti di proposalnya itu pas ujian itu harus benar-benar disesuaikan dulu. Maksudnya diperbaiki dengan baik sehingga kita di lapangannya lancar. Ini saya lihat juga ada yang Ibu kalau jadi penguji itu ada yang dari mana ya dia itu. Itu juga beasiswa itu sampai sampai habis itu beasiswanya habis terus bayar lagi kan orang iman-iman saya bilang itu juga gitu karena
metodenya masih bingung, nah kalau bingung ya nggak selesai-selesai Mbak, saya bilang gitu. Ya pokoknya yang sudah kan kalau di ilmu lingkungan itu harus mencakup 3 tadi interaksi. Jadi ya ada lingkungan alami, buatan, dan lingkungan sosial. Pokoknya harus ada interaksinya itu. Ya, jadi kalian itu mohon dipersiapkan dengan baik, nanti bisa apa itu cepat lulus. Ya jangan lama-lama lah, lulus gitu. Ya, itu saja gitu. Itu mungkin apa itu pertemuan daring ini kalau mau diskusi monggo ada pertanyaan yang bisa kalian ajukan atau besok. Berarti untuk ini, untuk yang PWK, untuk ini kan biologi, kalau biologi mungkin tidak terlalu ya. Kalau PWK saya percaya SPSS sudah pada bisa kan, Mas? Yang Bisa, Iya, Prof. iya, Prof. nah, wes aman. Maksudnya kalau ada temannya yang bisa, sebenarnya saya nggak usah ngajari nggak apa-apa. Itu, ya, itu udah aman gitu. Maka dulu itu yang sering itu sama ibu itu Mbak Tias itu yang sekarang jadi dosen vokasi itu loh, yang dulu sama 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 Bu Retno almarhum itu kan sering kalau diskusi sama saya mesti ngajakin Mbak Tias itu, ya, itu banyak banyak menggunakan teori-teori apa ya dulu saya lupa wong dia tentang itu loh, apa tuh di Simpang 5 apa ya lupa saya. Itu banyak yang mengkaji itu. Waktu itu dia S3-nya di ITB. Gitu. Ya, itu banyak banyak diskusi memang, banyak statistik. Malah yang digunakan cuma cross staple. Tapi dengan berapa layar gitu. Layarnya banyak, berarti datanya banyak. Jadi untuk itu loh pedagang, apa kaki 5 ya? Itu dengan bentuk dagangannya yang apa gitu. Nah, nanti kalau kalian memang punya background-background yang gitu ya tinggal nyekruke lah, tinggal ngepaske gitu. Itu ya, itu mungkin pesan dari Ibu ya. Saya Iya sih, rasa Prof. cukup. Ya, boleh. Iya, tadi ada pesan dari Pak Monggo. Hastomo untuk bisa ambil Oh, dokumentasi, Prof, foto. untuk kuliah. Oh ya, Mas difoto ke Iya, Mas. iya. Foto ke Mas. Teman-teman yang Bentar. lain boleh Ini sebentar. dibantu. Sebentar. Ibu juga anu ya, kamera. Baik, Mas. Monggo, Mas. Ayo yang lain pasang kamera. Ini ada Mbak. Ya, ada Mbak Nur Sakut. Belum nah. Ini mau belum tak sapa tadi Mbak Lumna. Nah, ini Mbak Lumna belum tak sapa tadi. Itu. Halo, baik Bu. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum. Mbak Lumna. Iya, iya Prof. Ya, tadi kalau Mbak Lumna dari apa? Saya tadi Backgroundnya? dari Teknik Lingkungan Undip, Prof. Oh ya wes lah, kamu sama Mbak Sylvie ya. Wes Iya, Prof. nyambung, wes cukup cepat lulus ya. Sama Prof Saf ya. Iya, Prof. Ya, baik. Ya, saya izin ambil Monggo ya, Prof. Mas Helmi. 1, Yeah. 2, 3. Ya, sampun. Sampun nggih, matur nuwun. Kita tutup ya kuliah pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Insya Allah kita bisa bertemu lagi. Sebenarnya saya SPSS kalau sudah ada yang bisa itu nggak usah. Tapi ya nanti coba kita demokan aja. Gitu ya. Baik, untuk itu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Liv ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur suwun, Prof Sunarsi. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.